Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya melaporkan terkait perkembangan COVID dan ekonomi Jawa Barat per hari ini. Banyak perkembangan yang membaik, ya, tapi ada juga yang masih situasinya belum baik. Berita yang membaik adalah angka reproduksi COVID kita sudah turun di bawah 1 di angka 0,98. Kemudian penggunaan rumah sakit juga sudah menurun di angka 56%. Ada kenaikan kematian sedikit dari 1,9% menjadi 2%. Jumlah tes sudah melebihi tes WHO secara total. Tes PCR kita ada di 526.000, berarti sudah lewat dari 1% jumlah penduduk. Berita baik berikutnya adalah zona merah kita tinggal 1, sempat 7, 5, 3, 2 minggu lalu, Kabupaten Bekasi dan Cirebon, sekarang tinggal 1, yaitu Kota Depok. Jadi Kota Depok kembali merah karena pergerakan dan klaster rumah dan perkantoran itu ternyata masih meningkat. Ya. Kemudian pelanggaran kita terus tegakkan penegakannya, aturan ada 32,8 ribu pelanggaran total sampai sekarang, di mana 30 ribunya adalah pelanggaran individu. Yang kurang baik adalah jumlah persentase positivity rate, orang yang positif setiap 100% pengetesan PCR masih tinggi, di 17%, idealnya harus di 5%. Kemudian untuk ekonomi, akses perbankan sangat baik, jumlah orang yang menerima kredit sudah di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional angka penyerapan kreditnya 1,04, Jawa Barat 1,55, kemudian NPL yang tidak mampu bayar, kalau nasional 3,22%, kita hanya 3,17%. Jadi secara umum ekonomi membaik, kredit yang disalurkan oleh perbankan banyak, yang gagal bayar sedikit, kemudian secara umum produksi dan SDM yang bekerja itu sudah di 60%. Jadi kalau dulu zaman normal itu 100%, sekarang sempat drop selama catur bulan 2, sekarang naik lagi di angka 60%. Mudah-mudahan sampai akhir Desember angka 60% itu naik terus menuju 100%. Kalau sudah 100% berarti ekonomi kita sudah bergerak seperti sebelumnya. Mudah-mudahan seperti itu. Oleh karena itu saya himbau agar kelas menengah atas itu rajin belanja, ya. Sekarang itu indeks tabungannya masih terlalu tinggi. Kenapa perdagangan ini menurun? Karena menengah bawah tidak mampu membeli, maka kita sudah berikan dengan bansos, ya, dan tunai. Nah, menengah atas terlalu banyak menyimpan uang, ya, sehingga itu juga memberatkan perbankan yang harus membayar bunga dan lain-lain dalam jangka panjang. Maka oleh karena itu kelompok menengah atas saya himbau, tolong dibantu oleh media untuk rajin belanja ke warung, untuk membeli baju di UMKM, ya, segala rupa dibelanjakan, jangan nabung dulu lah perintah Pak Gubernur. Nanti kalau situasi sudah normal lagi, mesin sudah normal lagi, maka diseimbangkan lagi gaya hidupnya. Ini tidak mempromosikan pemborosan, ini adalah menolong UMKM yang hampir mati dan mau tutup dan mau PHK. Nah, supaya tidak terjadi krisis ekonomi berkepanjangan, yang menengah atas silahkan. Termasuk berita dari Kementerian Keuangan kan tidak jadi yang bunga 0% ya untuk DP kendaraan bermotor. Nah, artinya udah nggak usah nunggu-nunggu yang macam-macam, beli aja mobil motornya. Karena kalau beli mobil motor pajaknya memang menjadi pendapatan provinsi yang sedang menurun, ya. Jadi saya himbau yang sudah siap mau membeli otomotif, mohon jangan ditahan proses spending atau pembeliannya. Kemudian
kita sudah melakukan rapot kepada 27 kota kabupaten dengan 6 indikator, jumlah rasio testing, jumlah rasio surveillance, rasio tracing, rasio isolasi, indeks prevensi, indeks good governance, dan indeks hasil atau result, kira-kira begitu. Itu akan dikirimkan kepada daerah-daerah karena berbeda-beda hasilnya. Dua hal yang saya kira teman media pasti ingin tanya adalah apa yang akan dilakukan persiapan libur panjang, ya. Libur panjang itu kita sudah siaga 1, itu dimulai dari besok, ya. Jadi besok polisi-polisi di Jawa Barat itu sudah mulai bergerak ke lapangan untuk mengamankan pergerakan di titik-titik pergerakan, khususnya jalan tol akan dipusatkan di Cikopo. Kemudian akan ada penambahan penebalan petugas di daerah-daerah wisata, misalkan di Lembang, di Puncak, dan lain-lain. Dan yang akan berbeda dari dulu-dulu adalah, mohon maaf, nanti para pemudik wisatawan akan mendapati dites swab dan rapid test secara acak, ya. Jadi jangan kaget, nanti lagi mudik, naik mobil, naik motor, atau ke perjalanan di pariwisata akan diberhentikan dengan baik oleh dan sopan oleh tim Satgas dan kepolisian untuk di random sampling melalui swab PCR dan rapid test. Kita berdoa mudah-mudahan dengan konsep rapid test dan swab ini tidak ada yang ternyata tersampling positif. Nah kalau ada, ini menjadi sebuah pola yang harus kita sempurnakan. Kedua, antisipasinya selain pengetesan swab PCR di perjalanan, itu adalah tempat wisata akan dimintai komitmennya terkait pembatasan kapasitas. Kalau janjinya 50%, maka tolong disiplin menjaga 50%. Kalau kapasitasnya 30% atau 60%, mohon disiplinan menjaga itu. Kemudian hiburan malam juga sama akan kita datangi untuk lakukan pengetesan, karena pariwisata itu ada yang pariwisata outdoor mungkin siang hari mencari kegembiraan, ada juga yang malam hari mencari hiburan. Oleh karena itu saya himbau kepada kafe-kafe, restoran-restoran, bar yang menyelenggarakan ekonomi hiburan malam, mohon memastikan dari sekarang pengaturan jarak, kapasitas meja makan, sirkulasi udara, dan lain-lain, jangan sampai nanti ditemukan secara besar sehingga akhirnya harus terjadi penutupan. Nah, kemudian saya laporkan, minggu lalu kami melakukan simulasi vaksin pengetesan di Depok, ya. Dari situ kita ditemukan bahwa persiapan sudah maksimal, tapi punya potensi kekurangan-kekurangan dari sisi storage, ternyata masih kurang, tenaga kesehatan juga masih kurang, karena vaksin ini akan diberikan ke kelompok usia 18 sampai 59, dan saya sampaikan sampai hari ini kapan penyuntikan belum bisa dikonfirmasi. Yang kami lakukan di Depok itu adalah persiapan, jika barangnya datang maka kami siap. Kalau ditanya kapan datangnya, kapan disuntiknya, itu tergantung dari pemerintah pusat, di mana kewenangan pembelian vaksin tipe 1 ya, yang diimpor langsung, itu ada kewenangan di pemerintah pusat. Saya masih fokus bersama Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Pangdam, adalah vaksin yang dites di Bandung, yang di mana Desember hasil keputusan akhirnya untuk menentukan keberhasilan dan diproduksi, dan nanti akan diberikan kepada ratusan juta warga Indonesia melalui Bandung. Nah itu baru bisa di semester awal 2021. Sementara kalau yang beli langsung kita masih menunggu kepastian kabar. Kemudian ada pertanyaan mungkin sedikit, kemarin saya ada kunjungan dinas ke Jawa Tengah, itu adalah menemani Ibu Atalia selaku istri saya yang terpilih sebagai Ketua Pramuka Jawa Barat, bertamu kepada Ibu Atikoh, istri Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang juga adalah Ketua Pramuka Kuarda Jawa Tengah. Jadi kebetulan di Republik ini ada 2 istri gubernur yang menjadi Ketua Pramuka, dan mereka melakukan rapat kerja di mana secara struktural gubernurnya adalah Ketua Pembina Pramuka,
Kalau di Jawa Barat saya ketua pembinanya, di Jawa Tengah adalah Gubernur Jawa Tengah. Jadi pembicaraannya 100% adalah tentang kepramukaan. Kedua, membahas tentang COVID ya, karena ada kesamaan geografis. Juga saya membahas dengan Pak Ganjar, salah satunya long weekend. Beliau menyampaikan pesan kepada saya untuk membantu menyisir pemudik Jawa Tengah di daerah Jawa Barat. Itulah menjadi sebuah kesepahaman bersama Pak Kapolda bahwa kami akan melakukan pengetesan-pengetesan di jalan tol juga secara acak, yang mungkin rutenya itu bukan ke Jawa Barat tapi melintasi menuju Jawa Tengah. Kami akan lakukan antisipasi. Di luar itu tidak ada hal-hal lain yang mengemuka, sifatnya lebih ke silaturahmi saja. Karena kebetulan Pak Gubernur Jawa Tengah sudah 2 kali ke Bandung dan saya belum berbalas pantun pergi ke sana, kira-kira begitu. Saya kira itu, kemudian saya himbau kalau boleh di Jawa Barat, saya himbau kepada mahasiswa, buruh, jangan ada demo-demo lagi. Sekarang salurkan semua aspirasinya kepada saluran hukum yang disediakan, yaitu uji materi di MK atau mengiringi pembahasan, karena apa yang sudah dituntut oleh pendemo kan sudah kami lakukan, yaitu berkirim surat aspirasi, sehingga kami mohon mudah-mudahan kita jaga Jawa Barat dengan kondusivitas. Para pemimpin Jawa Barat sangat aspiratif, mau mendengar, menyampaikan, sehingga tidak perlu ada lagi demo-demo selanjutnya yang mudah-mudahan bisa dipahami dan kita jaga Jawa Barat ini dengan kondusivitas. Saya kira itu ya, poin-poin lumayan banyak terkait permasalahan yang bisa disampaikan di minggu ini. Ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Emil, saya ingin bertanya tentang ada kabar mengenai kemungkinan mundurnya pemberian vaksinasi tahap pertama dari pemerintah pusat. Nah, ini pengen tahu bagaimana tanggapannya dari Pemprov Jabar. Kemudian yang kedua terkait dengan, kemarin sempat bertemu Pak Ganjar Pak ya. Mungkin selain membahas yang tadi Pak, kan ini bersamaan dengan keluarnya hasil survei dari indikator. Apakah ada pembicaraan juga Pak ke 2024? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi yang pertama terkait apa namanya, apa tadi? Vaksin, maaf. Bukan ada di tupoksinya kami. Tupoksi kami itu diarahkan Pak Luhut adalah bersiap. Maka saya siapkan menjadi kota pertama di Jawa Barat. Kebetulan minggu ini juga merah menjadikan alasan memang kita sementara fokus di sana. Jadi kalau barangnya minggu depan ya kita udah siap. Tapi karena pembeliannya bukan tupoksinya kami tidak tahu barangnya datang. Kalau ada kami sigap, kalau telat mundur kami maklum, kira-kira gitulah ya. Jadi mudah-mudahan ada jawaban yang pasti dari pemerintah pusat di mana dan kapan itu tentu akan menjadi perhatian kami. Yang bisa saya jawab adalah yang saya ikut langsung sendiri karena interaksi dan koordinasinya memang ada di Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, survei mah tiap 2-3 bulan selalu datang dan berganti, ada naik, ada turun, itu mah biasa ya. Dan saya kira kemarin betul-betul lebih karena kalau istri dilepas sendiri kan bahaya, jadi saya menemani, memastikan pembicaraan terkait kepramukaan juga berjalan dengan baik. Jadi 100% tidak ada sedikit pun pembicaraan perpolitikan. Terima kasih. Udah panjang lebarnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.